Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis selawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Bayangkan jika guru baru yang datang ke sebuah desa terpencil bukanlah guru biasa. Di balik senyum ramahnya, ia menyimpan dendam berdarah. Dendam pada dukun santet kejam yang 6 tahun lalu membunuh kakaknya dengan cara paling mengerikan. Adam, seorang guru muda, dikirim ke desa Tagok, desa yang tampak damai dengan hamparan sawah dan udara sejuk. Namun di balik keindahannya ada kekuasaan gelap dari Juragan Mukhtar, penguasa kaya yang bekerja sama dengan dukun santet bernama Wedul. Satu persatu warga mati mengenaskan. Dan kini giliran Adam yang diburu oleh jin-jin peliharaan dukun itu. Namun mereka tidak tahu siapa Adam sebenarnya. Ia adalah anak seorang kiai sakti, membawa warisan ilmu gaib untuk mengakhiri teror di desa ini. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan pun dimulai. Apakah Adam berhasil menuntaskan dendamnya dan membebaskan desa Tagok dari cengkraman kekuatan hitam? Bus tua itu melaju lambat di jalan berliku, menderu dengan suara mesin yang sudah tak bertenaga. Adam, pemuda 26 tahun, duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Di luar, pemandangan hijau membentang. Hamparan sawah berkilau diterpa sinar matahari sore, pohon-pohon kelapa berbaris di kejauhan, dan sesekali terdengar suara angin yang melintasi jendela. Sekilas, desa yang ditujunya terlihat damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun di dalam hati, Adam tahu, desa Tagok bukanlah tempat biasa. Ia datang bukan sekadar mengajar di SD negeri, tapi membawa dendam yang membara. 6 tahun lalu, kakaknya Nisa tewas mengenaskan setelah menjadi korban santet Juragan Mukhtar, penguasa gelap desa itu. Ayahnya, seorang kiai sakti, pernah berpesan, "Adam, suatu saat kau akan tahu waktunya untuk menegakkan keadilan." Kini saat itulah telah tiba. Bus tua berhenti di ujung jalan berdebu. Remnya berdecit panjang. Adam turun memanggul ransel lusuh di punggungnya. Ia menghela napas panjang, menatap jalan setapak di depannya. 1 kilometer menuju desa Tagok, jalan aspal mulus tiba-tiba berganti menjadi jalur tanah berbatu. Debu berterbangan menempel di sepatunya setiap kali ia melangkah. Suasana sore itu tenang, di kiri kanan sawah luas menguning menandakan panen tak lama lagi. Burung pipit berterbangan, mencicit riang, kontras dengan perasaan Adam yang penuh kewaspadaan. Dalam benaknya, terenggiang wajah Nisa kakaknya, yang dulu begitu ceria. Kini bayangan wajah itu terus membakar tekadnya. Tagok, gumam Adam lirih. Inilah tempat yang harus kuhancurkan dari akarnya. Beberapa warga desa yang lewat menatap Adam dengan rasa ingin tahu. Seorang bapak tua memikul cangkul berhenti sebentar, memandang Adam dari ujung kepala hingga kaki sebelum melanjutkan langkahnya tanpa sepatah kata. Ada pula perempuan yang membawa bakul berisi hasil kebun. Tatapannya tajam, seperti menakar siapa pendatang baru ini. Adam membalas dengan senyum kecil, namun hatinya menangkap sesuatu yang aneh, seolah setiap warga Tagok sedang menilai apakah ia kawan atau ancaman. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Adam sampai di depan bangunan tua berlumut. Di atas papan kusam yang catnya sudah mengelupas, tertulis samar SD Negeri 3 Tagok. Bangunan itu terlihat sunyi. Lapangan di depannya gersang dan rumput liar tumbuh di beberapa sudut. Pintu kayu depan berderit saat ia dorong, menimbulkan suara nyaring yang memecah keheningan. Di halaman sekolah, seorang perempuan paruh badan berdiri dengan sikap tegas. Wajahnya keras, namun tatapannya mengandung wibawa. "Selamat pagi, Bu," sapa Adam sopan. "Saya Adam, guru baru yang ditugaskan mengajar di sini." Perempuan itu mengelurkan tangan. "Saya Bu Inah, kepala sekolah di sini. Selamat datang di Tagok, Mas Adam." Belum sempat Adam menjawab, suara burung hantu terdengar sayup dari arah pohon besar di belakang sekolah. Adam terdiam sejenak. Burung hantu di siang hari? Itu pertanda buruk. Bu Inah hanya setersenyum samar.
seolah menganggap itu hal biasa. Tapi di hati Adam, firasatnya semakin tajam. Adam kemudian diajak masuk ke ruang guru. Di dalam, 4 orang guru lain sudah menunggu. Mereka menyambut dengan senyum sopan. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Tatapan mereka terlihat cepat berubah. Dari rasa ingin tahu menjadi datar. Mereka mengucapkan selamat datang tapi dengan nada hati-hati. Seolah ada batas tak kasat mata yang membatasi pembicaraan mereka dengan orang asing. Tak lama pintu belakang ruang guru terbuka. Seorang laki tua masuk dengan langkah perlahan. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya penuh keriput. Bajunya lusuh, celana panjangnya kebesaran, dan sandal jepitnya sudah usang. "Ini Pak Kasno," kata Bu Ina, tukang kebun sekolah. "Beliau akan mengantar Mas Adam ke rumah dinas." Adam mengangguk sopan. "Terima kasih, Pak." Pak Kasno tersenyum kecil, tapi sorot matanya seperti menyimpan banyak rahasia. "Mari Mas, rumahnya di ujung desa, dekat sawah. Udara di sana lebih segar," katanya. Adam mengikuti Pak Kasno keluar sekolah. Senja mulai menuruni cakrawala, menyisakan langit jingga dengan bayangan pegunungan di kejauhan. Suasana desa terasa asing, rumah-rumah berdiri sederhana, sebagian besar terbuat dari kayu tua, sebagian dari bata tanpa plester. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, tertawa dalam bahasa Jawa yang terdengar cepat. Namun di balik semua itu, Adam merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Saat berjalan melewati sebuah tikungan, Adam melihat sebuah rumah yang sangat berbeda dari lainnya. Rumah megah, dengan dinding putih bersih, pagar besi tinggi, dan halaman luas. Di terasnya duduk seorang pria gempal, mengenakan baju putih lengan panjang, sarung kotak-kotak dan songkok hitam. Kumisnya tebal, wajahnya keras dan tatapannya tajam. Sorot mata pria itu bertemu dengan Adam. Sejenak, Adam merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Tatapan itu bukan tatapan ramah, melainkan tatapan penguasa yang menilai dan mengintimidasi. Pak Kasno cepat-cepat menggamit lengan Adam. "Ayo Mas, jangan terlalu lama di sini," bisiknya pelan. Adam menoleh sekilas. "Siapa dia, Pak?" "Juragan Mukhtar," jawab Pak Kasno singkat. "Orang paling kaya di desa ini. Semua orang harus tunduk kepadanya." Adam mengerutkan kening. "Kalau cuma kaya, kenapa semua orang terlihat takut?" Pak Kasno berhenti sejenak. Tatapannya berubah serius. "Mas Adam, di desa ini ada hal-hal yang lebih baik tidak diusik. Ingat kata-kata saya." Mereka melanjutkan perjalanan. Langkah Pak Kasno semakin cepat, seolah ingin segera menjauh dari rumah megah itu. Adam bisa merasakan aura gelap yang memancar dari bangunan tersebut. Dalam hatinya, dendam pada Juragan Mukhtar semakin membara. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka tiba di ujung desa. Sebuah rumah kecil berdiri sendirian. Dinding kayunya sudah mulai lapuk, atapnya penuh lumut dan catnya mengelupas di banyak tempat. Di sudut halaman, sebuah subur tua berdiri dengan penutup batu berlumut hijau. Pak Kasno membuka pintu rumah. Engselnya berderit panjang. Udara lembab bercampur bau kayu tua menyeruak. "Inilah rumah dinasnya," kata Pak Kasno. "Memang sudah lama tidak ditempati, tapi asal iman kuat, insya Allah aman." Adam tersenyum tipis. "Tidak masalah, Pak, saya sudah biasa dengan tempat seperti ini." Di malam hari, Adam menata barang-barangnya di rumah dinas. Lampu minyak tua menjadi satu-satunya penerangan. Suasana begitu hening, hanya suara jengkrik yang terdengar. Namun di tengah kesunyian, Adam merasakan hawa lain. Dari arah sumur tua terdengar seperti suara perempuan menangis. Ia menatap ke arah sumur dengan mata tajam. "Aku tahu ini hanya awal dari teror kalian," gumamnya lirih. Adam menutup matanya mengingat pesan terakhir ayahnya. "Jika kau tiba di Tagok, jangan pernah gentar. Ingat, darah Nisa belum terbalaskan." Pagi pertama Adam di desa Tagok dimulai dengan suara kokok ayam dan kabut tipis yang menutupi sawah. Udara segar menusuk kulit, tapi Adam merasa ada sesuatu yang ganjil. Rumah dinas tempat ia tinggal semalam dipenuhi suara-suara aneh. Pintu yang bergoyang tanpa angin, langkah pelan di atap dan bisikan lirih dari arah sumur tua. Namun Adam tak bergeming. Ia hanya duduk bersila, membaca doa-doa warisan ayahnya, seorang kiai sakti yang selama hidupnya memerangi kejahatan ilmu hitam.
Pukul 7 pagi, Adam sudah siap ke sekolah. Jalannya melewati perkampungan warga. Beberapa orang menatapnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Namun tidak ada yang berani menyapanya lebih dulu. Seorang ibu tua dengan keranjang di kepala hanya memandang sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Seakan kehadiran Adam adalah sesuatu yang tidak boleh diperhatikan terlalu lama. "Mas Adam, ayo berangkat." Suara Pak Kasno terdengar di kejauhan. Lelaki tua itu sudah menunggu dengan sepeda ontel memimpin jalan menuju sekolah. "Pak, warga sini sepertinya banyak yang takut ya," kata Adam sambil berjalan di belakangnya. Pak Kasno hanya menoleh sebentar, lalu menunduk. "Di desa ini ada aturan tak tertulis, Mas. Jangan banyak tanya, jangan banyak bicara. Semua orang tahu itu." Adam tidak menjawab. Dalam hati ia makin yakin kalau rasa takut warga bersumber dari kekuasaan Juragan Mukhtar. Dari balik pagar rumah megah itu, Adam tahu ada sesuatu yang lebih gelap daripada sekedar kekayaan. SD Negeri 3 Tagok terlihat sepi. Hanya ada suara sapu yang digesekkan ke lantai koridor. Bu Inah menyambut Adam dengan senyum kaku. "Selamat datang, Mas Adam. Kelas 3 SD sudah menunggu guru baru mereka," ujarnya. Adam mengangguk. Ia masuk ke kelas, melihat anak-anak duduk diam dengan wajah polos, namun tatapan mata beberapa anak justru terlihat kosong, seperti menahan rasa takut. Di tengah kegiatan mengajar, Adam merasa ada tatapan yang mengawasinya dari luar jendela. Ketika ia menoleh, hanya ada sekelebat bayangan hitam menghilang di balik pohon besar. Adam menghela nafas lalu melanjutkan pelajaran. Setelah jam sekolah selesai, Adam kembali ke ruang guru. Para guru lain tampak gelisah. Ada Bu Wati, guru kelas 1 yang menghela nafas berat. "Mas Adam, kalau malam jangan keluar rumah. Di Tagok banyak hal yang tak bisa dijelaskan," ucapnya pelan. Adam hanya tersenyum. "Terima kasih Bu, saya akan berhati-hati." Siang itu Pak Kasno menghampiri Adam yang sedang duduk di teras sekolah. "Mas, jangan dekat-dekat dengan Juragan Mukhtar. Semua orang di desa ini tunduk padanya. Kalau dia tidak suka, hidup seseorang bisa hancur." "Kenapa orang-orang setakut itu pada Juragan?" tanya Adam penasaran. Pak Kasno menundukkan wajah menghela nafas panjang. "Juragan Mukhtar punya banyak teman dari alam lain. Dukun Wedul, orang yang paling setia pada dia, sanggup mengirim penyakit atau maut hanya dengan sehelai rambut. Banyak warga yang mati dengan cara aneh karena menentangnya. Termasuk..." Pak Kasno terdiam, seolah ada yang mengganjal di tenggorokannya. Adam melanjutkan kalimat itu dalam hati. "Termasuk kakakku, Nisa." Ia mengepalkan tangan di bawah meja. "Terima kasih, Pak. Saya mengerti," katanya tenang meski amarah mendidih dalam hatinya. Sore itu Adam berjalan pulang melewati jalan setapak di tengah sawah. Langit mulai memerah dan suara burung hantu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Saat ia melewati tikungan di dekat rumah megah Juragan Mukhtar, tatapan tajam Juragan itu kembali menusuknya. Juragan duduk di kursi rotan, memandangi Adam tanpa kata-kata. Rasanya seperti menatap seekor harimau yang siap menerkam. Di rumah dinas, malam datang lebih cepat daripada biasanya. Adam menyalakan lampu minyak. Hembusan angin membuat tirai tua berkibar, menimbulkan suara mencurigakan. Tiba-tiba dari arah sumur tua terdengar suara ketukan pelan. Duk, 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 seolah ada seseorang di dalam sumur. Ia mendekat dengan hati-hati. Saat ia menyingkap penutup sumur, hawa dingin menusuk. Dari kedalaman sumur terlihat bayangan hitam bergerak cepat, lalu melenyap. Ia menutupnya kembali, bibirnya bergerak membaca doa. "Jadi kalian sudah mulai muncul ya?" gumamnya pelan. Keesokan harinya Adam kembali ke sekolah. Dalam perjalanan, ia melihat warga berkumpul di tepi sawah. Seorang petani muda meninggal mendadak. Konon tubuhnya ditemukan dengan mata melotot dan lidah menjulur. Warga berbisik-bisik, "Ini pasti ulah Juragan Mukhtar." Adam menatap kejadian itu dengan wajah datar, tapi di dalam dirinya amarah semakin memuncak. Ia tahu pola santet Juragan Mukhtar itu sama persis seperti cara kakaknya dibunuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri, malam nanti ia akan memulai langkah pertama untuk membalas dendam.
Sore harinya Pak Kasno datang membawa makanan untuk Adam. "Mas, hati-hati. Kalau juragan tahu kau guru baru di sini, dia akan menguji nyalimu. Apalagi kalau dia merasa kau tidak tunduk." Adam menatap Pak Kasno. "Pak, apa dukun wedul itu benar-benar sakti?" Pak Kasno mengangguk berat. Orang itu bisa berbicara dengan jin. Banyak yang tidak berani menatap matanya. Adam tersenyum tipis. "Jadi kalau begitu, biarkan dia datang. Aku sudah siap." Malamnya Adam duduk di ruang tamu rumah dinas. Di luar suara angin menderu kencang. Lampu minak bergoyang. Tiba-tiba bayangan hitam melintas di jendela. Sekejap kemudian terdengar suara ketukan keras di pintu. Adam berdiri, membuka pintu perlahan tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang menerpa wajahnya. Ia kembali duduk, mengusap permukaan tasbih kayu pemberian ayahnya. Dalam hati Adam tahu, ini adalah permainan kecil dari pihak juragan. Aku akan balas semuanya. Bersiaplah, Mukhtar. Hari-hari pertama Adam di desa Tagok semakin dipenuhi tanda-tanda aneh. Warga hidup dalam ketakutan, sekolah terasa seperti tempat asing yang diawasi mata tak kasat mata, dan juragan Mukhtar seolah sengaja menebar wibawa gelapnya. Namun Adam tidak gentar. Ia datang bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk mengakhiri kutukan yang sudah menelan nyawa kakaknya. Malam di desa Tagok selalu datang lebih cepat dari yang diduga. Begitu matahari terbenam, suasana desa seolah berubah menjadi wilayah yang asing. Tidak ada suara riuh, tidak ada obrolan warga di teras rumah. Semua pintu tertutup rapat, jendela diganjal kayu, dan lampu-lampu minyak hanya redup menyala. Adam merasakan sendiri perubahan itu. Baru 3 malam ia tinggal di rumah dinas, namun hawa aneh itu seakan sudah mencoba merongrong batinnya. Adam duduk bersila di tengah ruang tamu, tasbih kayu cendana warisan ayahnya menggantung di jari. Di hadapannya ada kitab kecil berisi doa-doa perlindungan yang sudah dihafalnya sejak kecil. Ayahnya, seorang kiai terkenal di kampung asalnya, pernah berkata, "Ilmu ini bukan untuk pamer, Adam. Ini untuk melindungi orang lemah dari mereka yang memperalat kegelapan." Kini, ilmu itu menjadi senjata utama Adam karena ia tahu juragan Mukhtar pasti tidak tinggal diam setelah menyadari kehadirannya. Sekitar pukul 11 malam, rumah dinas itu mendadak dipenuhi suara aneh. Atap rumah seperti diinjak-injak sesuatu, padahal tidak ada angin kencang. Suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Duk, 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 seperti kaki seseorang yang menyeret. Adam berdiri mendekat ke arah sumber suara. Begitu ia membuka pintu dapur, tidak ada apa-apa, hanya lampu minyak yang hampir padam. Adam menutup mata, merasakan hawa di sekelilingnya. Hawa dingin menusuk, lebih dingin daripada malam sebelumnya. Ia tahu ini adalah tanda bahwa makhluk gaib mulai mendekat. "Wedul," gumam Adam, "kau kirim anak buahmu ke sini." Tak lama kemudian, terdengar suara tawa kecil di luar rumah. Tawa itu bukan suara manusia, melainkan suara rendah serak seperti hewan yang sedang sekarat. Adam meraih botol kecil berisi air doa yang sudah disiapkannya, lalu menuangkannya di depan pintu. Aroma wangi cendana langsung memenuhi udara, memecah hawa busuk yang datang bersama suara itu. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di luar jendela. Bayangan itu memiliki bentuk tubuh seperti kerah, namun kepalanya besar dengan mata merah menyala. Giginya panjang dan meneteskan cairan hitam seperti racun. Adam tidak mundur. Ia meraih tongkat kayu pendek yang diukir dengan lafaz doa di sepanjang permukaannya. Tongkat itu adalah pusaka kecil pemberian ayahnya. "Jika kau datang untuk menguji nyali, kau salah orang," ucap Adam pelan namun tegas. Makhluk itu mendobrak jendela, mengaum, dan berlari menerjang Adam. Seketika Adam membaca doa pelindung sambil menghantamkan tongkatnya ke lantai. Cahaya putih keluar dari ujung tongkat, membuat makhluk itu menjerit kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar api tak terlihat. Ia mundur, namun masih mencoba melawan. Pertarungan berlangsung sengit di ruang tamu. Makhluk itu memecahkan meja kayu, mencakar dinding, meninggalkan bekas hitam seperti terbakar. Adam memutar tasbih di tangannya, lalu melafalkan ajian Asma Nur Cahaya.
Ajian khusus yang diajarkan ayahnya hanya untuk menghadapi serangan gaib. "Biiznillah, aku perintahkan kau kembali ke tempatmu," teriak Adam. Seketika, cahaya putih menyelimuti tubuh Adam. Makhluk itu melolong keras, lalu meledak menjadi asap hitam yang langsung lenyap terbawa angin. Rumah dinas kembali sunyi. Adam menghela nafas, duduk di lantai, dan tersenyum tipis. "Wedul, ini baru pemanasan," gumamnya. Sementara itu, di rumah megah di tengah desa, Juragan Mukhtar sedang duduk di kursi rotan. Di hadapannya, Dukun Wedul duduk bersila. Wajahnya keriput dengan sorot mata yang merah seperti darah. Wedul baru saja merasakan kegagalan. Jin andalannya kembali tanpa membawa hasil. "Wedul, kau bilang tidak ada manusia yang bisa menandingi ilmu gelapmu," bentak Juragan dengan nada marah. Wedul menunduk, tapi matanya menyala. "Orang itu bukan guru biasa, Juragan. Ada kekuatan besar dalam dirinya. Aku merasakan aura seorang kiai. Mungkin dia anak kiai atau pewaris ilmu putih." Juragan terdiam. Wajahnya yang keras mulai terlihat khawatir. "Anak kiai? Untuk apa dia datang ke desa ini?" "Entahlah, tapi kalau dia melawan, aku harus mengerahkan semua kekuatan." Atau, Wedul berhenti, menatap Juragan dengan tatapan licik. "Atau, dia bisa menjadi korban tumbal berikutnya." Keesokan paginya, suasana desa terasa lebih tegang. Beberapa warga bercerita bahwa mereka melihat bayangan hitam melompat-lompat di sekitar sawah malam tadi. Ada yang mendengar suara tangisan perempuan di dekat rumah dinas Adam. Desus-desus mulai menyebar bahwa guru baru itu membawa petaka. Ketika Adam tiba di sekolah, beberapa guru memandang Adam dengan rasa cemas. "Mas Adam, semalam ada yang melihat makhluk besar dekat rumahmu," kata Bu Wati lirih. Adam hanya tersenyum. "Saya baik-baik saja, Bu. Tidak perlu khawatir." Bu Inah menatap Adam lama, seperti menyimpan kecurigaan. "Mas Adam, hati-hati. Desa ini bukan tempat orang luar ikut campur tangan. Kami tidak ingin ada korban lagi." Adam menatap Bu Inah dengan tenang. "Saya tidak takut, Bu. Saya datang bukan hanya untuk mengajar." Malam kedua setelah serangan makhluk hitam itu, Adam merasa sumur Uta di halaman rumah dinas semakin memancarkan hawa gelap. Saat ia mendekatinya, air sumur beriak sendiri tanpa ada angin. Dalam riak itu, Adam melihat bayangan wajah Nisa, kakaknya, tersenyum sedih. "Nisa, sabar, aku datang untukmu," ucap Adam dengan suara bergetar. Ia kemudian menaburkan segenggam garam dan air doa ke dalam sumur, menutupnya rapat. Namun dari kejauhan terdengar suara tertawa Wedul seakan mengejek. Adam tahu bahwa dukun itu sedang mengintainya. Adam sadar bahwa pertempuran dengan Wedul hanyalah masalah waktu. Ia memutuskan memperkuat pertahanan rumah dinas. Ia menggambar rajah pelindung di pintu dan jendela, meletakkan garam di setiap sudut ruangan, serta menyiapkan air doa dalam kendi. "Kalau kau pikir aku akan mundur, kau salah besar, Wedul. Aku anak Kiai Fadil. Aku mewarisi semua ilmu untuk menuntaskan kejahatan sepertimu," ucap Adam dalam hati. Teror pertama dari dukun Wedul sudah berhasil diatasi Adam, namun ia tahu ini hanya pembuka. Juragan Mukhtar pasti akan murka dan Wedul akan kembali dengan kekuatan yang lebih ganas. Adam menatap langit malam di mana bulan tampak pucat, seakan ikut menyaksikan perang tak terlihat yang mulai membakar di desa Tagok. Malam di desa Tagok tak pernah benar-benar tenang. Setelah kegagalan serangan makhluk kiriman dukun Wedul, suasana menjadi semakin mencekam. Warga mulai berbisik-bisik di setiap sudut desa. Ada yang mendengar suara orang menangis dari arah sawah. Ada pula yang melihat sosok hitam melintas di atas atap rumah. Semua desas-desus itu bermuara pada satu nama, Juragan Mukhtar. Juragan adalah penguasa tak tertulis di desa itu. Orang-orang tidak hanya takut karena kekayaannya, tapi juga karena kekuatannya yang berasal dari ilmu hitam. Mereka percaya, sekali saja ada orang yang berani melawan atau menentangnya, hidup orang itu akan berakhir mengenaskan, entah dengan penyakit aneh, kecelakaan, atau mati mendadak. Adam menyadari bahwa ia kini menjadi pusat perhatian.
Semakin hari, tatapan warga kepadanya terasa berbeda. Beberapa terlihat curiga, sebagian lain justru tampak kagum namun takut. Seakan mereka tahu, kedatangan guru muda ini membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar pelajaran sekolah. Pagi itu, desa digemparkan oleh kematian tragis seorang pemuda bernama Jatmiko. Tubuhnya ditemukan di pinggir sawah, dengan mata melotot dan lidah terjulur, seolah dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi bau busuk menyengat keluar dari mulutnya. Adam yang sedang dalam perjalanan ke sekolah ikut melihat kerumunan warga. Ini pasti santet, bisik seorang ibu dengan suara bergetar. 2 minggu lalu, Pak Karjo mati dengan cara yang sama, sahut seorang bapak tua. Semua orang tahu, ini ulahnya Juragan Mukhtar. Adam menatap tubuh Jatmiko dengan rahang mengeras. Cara kematian itu mengingatkannya pada kakaknya, Nisa, yang 6 tahun lalu meninggal dengan kondisi serupa. Dadanya bergumuruh, tapi ia harus tetap terlihat tenang. Ia tak boleh menunjukkan bahwa dirinya punya agenda lain selain menjadi guru. Di SD Negeri 3 Tagok, suasana terasa berat. Anak-anak terlihat tidak ceria. Beberapa dari mereka bahkan tidak masuk karena orang tuanya takut melepaskan anak keluar rumah. Di ruang guru, Bu Inah terlihat gelisah. Mas Adam, kalau tidak penting, sebaiknya jangan keluar malam. Apalagi lewat dekat rumah Juragan Mukhtar. Itu bukan tempat yang aman. Adam hanya tersenyum tipis. Saya akan hati-hati, Bu. Namun Buati, guru kelas 1, menatap Adam dengan rasa penasaran. Mas Adam, saya dengar rumah dinasmu angker. Ada suara-suara aneh ya? Adam menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Ah, mungkin hanya suara angin, Bu. Saya baik-baik saja. Dalam hati, Adam tahu kalau Wedul dan anak buahnya terus memantau. Ia merasakan energi gelap mengitari desa ini setiap kali malam tiba. Malam itu, Adam duduk di teras rumah dinas. Bulan pucat menggantung di langit menerangi hamparan sawah yang luas. Ia mengingat kembali malam saat Nisa meninggal 6 tahun lalu. Nisa adalah guru muda yang ditempatkan di desa Tagok sama seperti dirinya sekarang. Nisa dikenal baik hati, ramah dan penuh dedikasi. Tapi kedatangannya ternyata mengganggu kepentingan Juragan Mukhtar. Warga dulu berani melawan ketika Nisa mengajak mereka bersatu menolak pungutan liar dari Juragan. Itu membuat Juragan marah. Ia kemudian memerintahkan dukun Wedul untuk menyingkirkan Nisa dengan santet. Ayah Adam mencoba menyelamatkan Nisa, tapi jarak dan waktu membuatnya terlambat. Nisa meninggal dengan kondisi tubuh kejang, mata melotot dan bibir membiru. Sejak itu dendam Adam tumbuh. Ayahnya melarang balas dendam dengan emosi, tapi mengajarkan ilmu untuk melawan kezaliman. Kini, Adam datang ke tempat yang sama, menyamar sebagai guru, namun dengan satu tujuan, mengakhiri kejahatan Juragan Mukhtar. Sekitar tengah malam, suara langkah kaki terdengar di halaman rumah dinas. Adam yang tengah duduk bersila, segera membuka matanya. Ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Dari sumur tua di halaman, terdengar suara seperti seseorang sedang tertawa lilih. Adam berdiri, menatap sumur itu. Wedul, apakah ini permainan mur lagi? Tiba-tiba, penutup sumur bergeser sendiri. Dari dalam sumur, muncul sosok wanita berambut panjang dengan wajah hancur, matanya hanya rongga gelap. Ia melolong, menggapai-gapai keluar. Adam mundur selangkah, lalu menggenggam tasbih di tangannya. Aku tidak takut pada tipuan kalian, katanya tegas. Ia mengucapkan doa khusus lalu menaburkan garam dan air doa ke arah sumur. Sosok wanita itu menjerit, tubuhnya meleleh menjadi asap hitam yang menghilang dalam sekejap. Keesokan paginya, Pak Kasno datang membawa sayur dari kebunnya. Wajahnya terlihat pucat, matanya sayu. Mas Adam, saya dengar suara jeritan dari arah rumahmu semalam. Kamu tidak apa-apa? Adam mengangguk. Saya baik-baik saja, Pak. Tapi saya yakin Wedul tidak akan berhenti. Pak Kasno duduk di bangku depan. Ia menatap Adam lama. Mas, saya tahu kau bukan orang biasa. Tatapanmu berbeda. Kau punya kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Kalau kau berniat melawan Juragan, saya mendukungmu. Tapi hati-hati, dukun Wedul itu bukan manusia sembarangan. Adam menatap Pak Kasno, lalu tersenyum tipis. Saya datang bukan hanya untuk mengajar, Pak. Saya datang untuk menyelesaikan apa yang belum tuntas 6 tahun lalu. Pak Kasno terdiam, seolah memahami siapa sebenarnya Adam. Nisa, dia kakakmu ya? Adam mengangguk pelan. Iya, saya akan balas dendam untuknya.
Setelah mendengar kata-kata Adam, Pak Kasno baru berani menceritakan penderitaan warga. Juragan Mukhtar sudah lama menindas desa ini. Dia punya sawah di mana-mana, tapi selalu menagih upeti dari petani kecil. Kalau ada yang menolak, orang itu kena santet atau keluarganya celaka. Adam mendengarkan dengan seksama. Kalau begitu, sudah saatnya ada yang menghentikannya. Saya tidak akan mundur, Pak. Desa Tagok kini berada di ambang ketakutan dan harapan. Di satu sisi, warga takut pada kekuasaan Juragan Mukhtar. Di sisi lain, kedatangan Adam memberi secerah harapan bahwa seseorang berani melawan. Namun perang sebenarnya baru akan dimulai. Adam tahu setelah 2 kali gagal, Wedul pasti akan mengerahkan kekuatan yang lebih kejam. Di teras rumah dinas, Adam berdiri memandang langit malam. "Nisa, kakak, bersiaplah. Aku akan menuntaskan semua ini." Malam ketiga di Desa Tagok menjadi malam paling panjang bagi Adam. Setelah kegagalan serangan makhluk hitam di rumah dinas, Wedul tidak tinggal diam. Dukun tua itu merasakan kekuatannya ditantang, sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun ia berkuasa bersama Juragan Mukhtar. Kini, Wedul berniat menunjukkan bahwa ilmu hitamnya tidak bisa diremehkan. Di rumah megah Juragan Mukhtar, malam itu terdengar suara angin berdesir. Ruang tamu besar dengan lampu gantung kuno terasa semakin mencekam. Juragan duduk di kursi rotan sambil menghisap cerutu. Wajahnya keras, mata tajamnya menatap Wedul yang tengah duduk bersila di lantai. "Wedul, kau memalukan. Makhluk kirimanmu bahkan tak mampu menyentuh anak muda itu," kata Juragan dengan nada penuh amarah. Wedul mendongak, matanya merah seperti bara api. "Dia bukan guru biasa, Juragan. Aku mencium aura ilmu putih yang sangat kuat. Darahnya, darah seorang alim. Aku yakin dia anak dari seorang kiai sakti." Juragan terdiam. Nama Kiai Fadil terlintas di benaknya. Beberapa tahun lalu Kiai Fadil sempat datang ke desa ini, mencoba menolong orang-orang yang terkena santet, dan itu hampir membuat kekuasaan Juragan runtuh. Jika Adam benar anak Kiai Fadil, ini bisa jadi ancaman besar. "Kalau begitu, bunuh dia malam ini juga," desis Juragan. "Aku tidak peduli sekuat apa dia. Pastikan dia tidak hidup sampai besok." Wedul mensumpiling. "Kalau begitu, malam ini aku akan mengerahkan jin rawa geni, makhluk paling buas dalam perintahku." Di rumah dinas, Adam duduk di teras sambil memandang sawah yang mulai gelap. Malam itu tampak terlalu tenang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, justru keheningan itu membuatnya waspada. Adam mengusap tasbih di tangannya. Wedul pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar, gumamnya. Pak Kasno sempat datang sore tadi mengingatkan Adam agar tidak keluar rumah malam ini. "Mas Adam, aku merasakan firasat buruk. Kalau bisa, malam ini jangan tidur. Wedul tidak akan diam." Adam mensum tengan. "Tenang Pak, aku sudah siap." Sekitar pukul 1 dini hari, langit mendadak memerah. Udara panas menerpa, seperti ada api yang membakar di kejauhan. Adam merasakan hawa gelap mendekat. Ia berdiri di depan rumah memandangi sumur tua yang bergetar tanpa sebab. Lalu dari tengah sawah, muncul sesosok makhluk tinggi besar, berkulit merah dengan mata menyala seperti bara api. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap panas, suara desisnya seperti logam terbakar. "Wedul, ini yang kau kirim kali ini?" Adam menatap makhluk itu tanpa gentar. Jin rawa geni meraung, suaranya membuat tanah bergetar. Makhluk itu berlari ke arah rumah Adam, menghantam tanah hingga menciptakan lubang-lubang kecil. Udara sekitar menjadi panas, bahkan genting rumah mulai retak. Adam mengambil tongkat kayu yang sudah dilapisi rajah doa. Ia membaca ayat-ayat pelindung dengan suara lantang. Ketika jin rawa geni menerjang, Adam menghantam tanah dengan tongkatnya. Cahaya putih membentuk lingkaran pelindung di sekeliling rumah dinas. Makhluk itu menghantam pelindung tersebut, namun terpantul dan menjerit kesakitan. Setiap kali menyentuh cahaya, kulitnya terbakar. "Kalau kau tidak pulang ke asalmu, aku akan memusnahkan di sini," teriak Adam. Jin itu meraung lalu menyemburkan api hitam ke arah Adam. Namun doa-doa yang dilafadzkan Adam membuat api itu terpecah dan padam. Dalam sekejap, Adam merapal ajian warisan ayahnya, ajian Nur Jalal yang memancarkan cahaya terang membutakan. Makhluk itu memekik kesakitan sebelum akhirnya meledak menjadi abu hitam yang terbawa angin. Di rumah megahnya, Wedul terbatuk darah ketika jin rawa geni lenyap. Juragan Mukhtar menatapnya dengan mata penuh kemarahan. "Wedul, kau bahkan kalah 2 kali dengan guru muda itu." Wedul tersengal. "Juragan, kalau benar dia anak Kiai Fadil,
kita harus menggunakan ritual paling berbahaya. Ini bukan sekedar melawan manusia, tapi darah seorang pewaris ilmu putih. Juragan menggertakkan gigi. Aku tidak peduli. Aku tidak mau namaku diinjak-injak. Siapkan apa saja. Aku ingin dia mati sebelum bulan purnama. Keesokan harinya warga desa mulai gelisah. Mereka melihat bekas tanah terbakar di sekitar rumah dinas Adam. Beberapa orang mulai berbisik bahwa guru baru ini mungkin bukan orang biasa. Seorang bapak mendekati Pak Kasno di pasar. "Kasno, kau tahu kan, guru baru itu aneh. Katanya semalam ada cahaya besar di rumahnya." Pak Kasno hanya tersenyum samar. "Mungkin dia memang bukan orang biasa. Tapi aku percaya, dia di sini untuk melindungi kita." Siang itu Bu Inah memanggil Adam ke ruang guru. "Mas Adam, saya dengar kabar-kabar aneh tentang rumah dinasmu. Orang-orang takut. Tolong jangan lakukan hal-hal yang membuat warga semakin gelisah." Adam menatap Bu Inah. "Bu, saya hanya menjaga diri. Percayalah, saya tidak berniat menakut-nakuti siapapun." Bu Inah terdiam sejenak lalu berbisik, "Kalau kau melawan Juragan Mukhtar, kau tahu risikonya? Banyak orang yang mati gara-gara menentang dia." Adam tersenyum tipis. "Bu, saya sudah siap dengan segala resikonya." Malamnya Adam duduk di samping sumur tua. Ia teringat wajah Nisa yang tersenyum ceria dulu. "Kak, aku janji akan menyelesaikan ini. Aku tidak akan membiarkan Wedul dan Juragan Mukhtar bebas lagi." Dalam lamunannya, Adam merasakan hawa aneh di belakangnya. Saat menoleh, sekelebat bayangan wanita berambut panjang terlihat di sudut halaman. Namun kali ini bayangan itu tidak menyerang. Justru seperti memberi isyarat agar Adam lebih waspada. Serangan Wedul semakin gila, namun Adam selalu siap dengan ilmu warisan ayahnya. Di desa Tagok, ketakutan bercampur harapan mulai tumbuh. Sebagian warga diam-diam mulai percaya bahwa guru baru ini mungkin adalah jawaban untuk menghentikan teror Juragan Mukhtar. Namun Adam tahu perang sebenarnya baru akan dimulai. Wedul tidak akan berhenti sampai nyawa salah satu dari mereka berakhir. Setelah serangan jin rawa geni gagal, desas-desus mengenai kehebatan guru baru bernama Adam semakin menyebar di desa Tagok. Beberapa warga yang sebelumnya menatap Adam dengan curiga, kini mulai memandangnya dengan penuh harap. Ada semacam keyakinan bahwa lelaki muda ini bisa melawan kekuatan gelap Juragan Mukhtar yang selama bertahun-tahun menindas mereka. Namun, perubahan itu tidak membuat keadaan menjadi aman. Justru ketakutan warga semakin terasa. Mereka mulai khawatir bahwa perlawanan Adam akan memancing amarah Juragan Mukhtar, dan itu bisa membuat nyawa mereka melayang satu persatu. Suatu malam, Adam duduk di teras rumah dinas ketika Pak Kasno datang diam-diam. Wajah lelaki tua itu tampak serius. Ia menatap kanan kiri, memastikan tidak ada mata-mata juragan yang melihat. "Mas Adam," bisik Pak Kasno, "aku tak bisa lagi diam. Sudah lama kami semua ditindas. Kalau ada cara untuk melawan juragan, aku akan ikut." Adam menatap Pak Kasno lalu mengangguk. "Pak, yang kulawan bukan hanya juragan, tapi juga Wedul dan semua makhluk yang dia pelihara. Ini bukan pertempuran biasa. Kalau Pak Kasno siap, aku butuh bantuan untuk membuka mata warga lainnya." Pak Kasno menelan ludah. "Warga ketakutan, Mas, tapi kalau kau bisa tunjukkan bahwa kita bisa menang, mereka pasti ikut." Keesokan harinya, kabar buruk kembali menyelimuti desa. Seorang wanita tua bernama Mbah Sarinem ditemukan mati di rumahnya. Kondisinya sama seperti korban santet sebelumnya. Mata melotot, bibir membiru, tubuh kaku seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. "Ini pasti ulah juragan," bisik seorang warga di pasar. "Dia marah karena guru baru itu berani melawan," sahut yang lain. Adam yang mendengar kabar itu semakin yakin bahwa juragan dan Wedul sedang berusaha menebar teror. Mereka ingin mematahkan semangat warga dengan ketakutan. Di sekolah, Adam mulai merasakan ketegangan. Bu Inah memanggilnya ke ruang kepala sekolah. "Mas Adam, saya minta tolong, jangan ikut campur urusan juragan. Saya tahu kau punya niat baik, tapi kalau kau melawan dia, bisa-bisa sekolah ini jadi sasaran." Adam menatap Bu Inah dengan serius. "Bu, saya datang ke sini bukan hanya untuk mengajar. Saya anak Kiai Fadil. Kakak saya, Nisa, 6 tahun lalu meninggal karena santet dari Wedul dan juragan. Saya tidak akan diam." Bu Inah terkejut, matanya melebar. "Jadi kau adiknya Nisa? Dulu kakakmu guru di sini. Dia orang baik. Semua warga suka padanya."
sampai juragan menganggapnya musuh. Dan sekarang, aku akan menuntaskan yang dulu belum selesai, kata Adam mantap. Malam itu, Adam dan Pak Kasno mengundang beberapa warga ke rumah dinas. Mereka datang diam-diam, takut ketahuan mata-mata juragan. Di antara mereka ada Pak Warto, seorang petani tua, Bu Rini yang kehilangan suaminya karena santet, dan beberapa pemuda desa. Juragan sudah terlalu lama menguasai desa ini. Kalau terus dibiarkan, anak cucu kita akan hidup dalam ketakutan, kata Pak Warto. Adam mengangguk. Saya tidak bisa melawan sendiri, tapi kalau kita bersatu, kita bisa memutus rantai ketakutan ini. Saya akan melawan Wedul, tapi kalian harus siap menghadapi tekanan juragan. Bu Rini menatap Adam dengan mata berkaca-kaca. Kalau kau benar adiknya Nisa, aku akan ikut. Dulu Nisa selalu bilang kita harus berani melawan. Sementara itu, di rumah juragan, Wedul mulai menyiapkan ritual paling berbahaya. Dia menggambar lingkaran dengan darah ayam hitam, menyalakan dupa berbau anyir, dan memanggil buto ijo, makhluk besar yang konon hanya dipanggil saat situasi genting. Juragan, malam ini aku akan kirimkan sesuatu yang tidak akan bisa ditahan manusia manapun, kata Wedul dengan suara paroh. Juragan hanya mengangguk. Pastikan guru itu mati. Aku tidak mau ada orang seperti dia mengganggu usahaku. Malam itu, Adam dan warga masih berkumpul di rumah dinas untuk berdiskusi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup membuat lampu minyak padam. Suasana hening berubah menjadi mencekam. Dari luar, terdengar suara langkah berat, seperti gajah berjalan. Mas Adam, apa itu? Bisik Bu Rini dengan wajah pucat. Adam langsung berdiri, menggenggam tongkat kayu warisan ayahnya. Kalian semua masuk ke dalam, kunci pintu. Tiba-tiba, dinding rumah bergetar hebat. Sesosok bayangan raksasa muncul di halaman. Dengan mata merah menyala dan tubuh besar berlumut. Buto hijau itu meraung, suaranya membuat gendang telinga hampir pecah. Adam menancapkan tongkatnya ke tanah, membuat garis pelindung dengan garam. Kalian jangan keluar, teriaknya. Buto hijau mencoba menerobos, tapi terpantul oleh dinding cahaya yang muncul dari doa Adam. Pertempuran pun dimulai. Adam merapal ayat-ayat pelindung, namun kekuatan buto hijau terlalu besar. Setiap kali makhluk itu menginjak tanah, bumi bergetar. Genteng rumah berjatuhan dan suara retakan terdengar di mana-mana. Adam mengambil napas dalam-dalam, lalu menggunakan ajian Nur Jalal, cahaya suci yang dia simpan untuk keadaan terdesak. Tongkatnya memancarkan sinar putih yang membakar kulit makhluk itu. Buto hijau menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam, hingga akhirnya lenyap menjadi debu. Warga yang melihat dari dalam rumah menatap Adam dengan mata terbelakang. Mereka baru sadar bahwa guru muda ini bukan orang biasa. Setelah pertarungan itu, warga mulai percaya sepenuhnya pada Adam. Mas Adam, kalau kau melawan juragan, kami akan ikut, kata Pak Warto sambil mengepalkan tangan. Bu Rini menambahkan, sudah saatnya kita tidak takut lagi. Kalau kita terus diam, kita akan terus jadi korban. Adam tersenyum. Terima kasih, tapi kita harus hati-hati. Juragan dan Wedul akan semakin berbahaya. Perlawanan terhadap Juragan Mukhtar mulai terbentuk. Warga yang dulunya takut kini perlahan bangkit karena keberanian Adam. Namun Adam tahu pertempuran sebenarnya belum dimulai. Wedul pasti akan mengerahkan semua kekuatannya untuk membalas kekalahan ini. Adam berdiri di halaman rumah dinas menatap bulan pucat di langit malam. Kakak Nisa, sebentar lagi, aku akan pastikan mereka membayar semua dosanya. Kemenangan Adam melawan buto ijo membuat seluruh desa Tagok gempar. Dalam satu malam, sosok guru baru itu berubah menjadi harapan bagi warga yang selama ini hidup dalam ketakutan. Namun, kemenangan itu juga membuat Juragan Mukhtar marah besar. Ia merasa gengsinya sebagai penguasa tunggal di Tagok dihancurkan. Di rumah besarnya yang berdiri megah di tengah desa, Juragan memandang halaman luasnya dengan wajah tegang. Orang-orang kepercayaannya, termasuk Wedul, duduk berjongkok di hadapannya. Wajah Wedul terlihat letih, matanya merah dan penuh rasa malu. Wedul, suara Juragan terdengar berat. Kau sudah 2 kali gagal. Kalau kau tak bisa menyingkirkan guru itu, semua orang akan berani melawanku. Aku tak mau hidupku dihina. Wedul menunduk, menggigit bibirnya. Juragan, guru itu bukan orang sembarangan. Aku hampir yakin dia anak Kiai Fadil. Ilmunya terlalu kuat. Buto ijo pun hancur oleh ajian Nur Jalalnya. Kalau ingin menyingkirkannya, kita harus gunakan cara terakhir, ritual balik sawah. Juragan menatap Wedul dengan dahi berkerut. Itu ritual yang berbahaya. Kalau gagal, kita sendiri yang bisa hancur. Kalau kita tidak lakukan ini, Wedul menatap tajam. Desa ini akan lepas dari genggaman kita. Pilihan hanya 2, dia yang mati atau kita. Juragan terdiam cukup lama.
Ketika ia mengangguk, udara di ruangan itu terasa menegang. Lakukan apa yang harus kau lakukan, Wedul. Aku tak peduli berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan. Sementara itu, suasana di desa Tagok mulai berubah. Beberapa warga yang dulunya tunduk pada juragan, kini berani menatap rumah besar itu dengan rasa benci. Berita tentang keberanian Adam menyebar cepat, bahkan sampai ke desa tetangga. Di SD Negeri 3 Tagok, anak-anak mulai terlihat ceria kembali. Adam yang mengajar dengan penuh dedikasi membuat mereka senang datang ke sekolah. Namun, di balik senyum itu, Adam terus memantau gerak-gerik Wedul. Ia yakin serangan berikutnya akan lebih berbahaya. Bu Inah pun mulai berubah pandangannya. Mas Adam, saya dulu berpikir kau hanya mencari gara-gara. Tapi melihat apa yang kau lakukan untuk warga, saya rasa kau memang guru yang ditunggu-tunggu di sini. Adam tersenyum hangat. Terima kasih Bu, tapi ini belum selesai. Juragan pasti akan melancarkan serangan terakhir. Pak Kasno, yang selama ini menjadi penopang Adam, mulai berkeliling desa untuk meyakinkan warga agar bersatu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Mas Adam. Kalau kita diam, juragan akan terus merajalela. Mas Adam sudah mempertaruhkan nyawa, kita juga harus berani. Malam itu, beberapa warga berkumpul di rumah dinas. Mereka membuat rencana untuk menghadapi kemungkinan serangan besar dari Wedul. Adam memimpin mereka, membagikan doa-doa pelindung, garam, dan rajah yang dia tulis sendiri. Kalian tidak perlu melawan langsung, kata Adam. Tugas kalian melindungi keluarga dan memastikan tidak ada yang menyerah pada ketakutan. Juragan hanya berkuasa karena orang-orang tunduk. 3 hari kemudian, pertanda buruk mulai muncul. Di langit sore, awan hitam pekat menggulung seperti pusaran. Angin berhembus kencang, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Seekor ayam milik warga tiba-tiba mati dengan mata melotot, dan sumur-sumur di beberapa rumah mulai mengeluarkan air berwarna merah pekat. Bu Rini yang melihat air sumurnya berubah, berteriak histeris. Ini ilmu Wedul. Adam segera datang bersama Pak Kasno. Ia mengambil segenggam garam dan membaca doa, lalu menaburkannya ke dalam sumur. Perlahan, warna merah itu menghilang. Namun Adam tahu, ini baru permulaan. Wedul sedang mempersiapkan serangan besar. Di tengah malam yang gelap, di halaman belakang rumah Juragan Mukhtar, Wedul memulai ritual terlarang itu. Ia duduk di dalam lingkaran tanah yang dipenuhi simbol-simbol aneh, dengan 7 ekor ayam hitam di sekelilingnya. Suara mantra meluncur dari mulutnya, dalam bahasa kuno yang tak dimengerti orang biasa. Angin berputar-putar di sekitar rumah besar itu, membawa suara tangisan dan jeritan samar dari dunia gaib. Juragan Mukhtar ikut duduk di sampingnya. Wajahnya tegang namun penuh ambisi. Wedul, pastikan ini berhasil, kata juragan dengan suara berat. Wedul hanya menutup mata, melanjutkan mantranya. Perlahan, dari tanah muncul asap hitam yang menggumpal menjadi sosok tinggi berwajah menyeramkan. Jin keramat sawah, makhluk paling berbahaya dalam kendali Wedul. Saat ritual berlangsung, desa Tagok merasakan getaran. Beberapa warga terbangun tengah malam karena mendengar suara aneh seperti gong besar dipukul di jauhan. Rumah Bu Inah diguncangkan oleh angin dan pintu-pintu terbuka dengan sendirinya. Adam yang sudah berjaga di rumah dinas segera tahu, ini waktunya. Wedul memanggil kekuatan terbesar. Pak Kasno datang tergesa-gesa. Mas Adam, warga panik. Banyak yang melihat bayangan raksasa di dekat sawah. Adam mengangguk, lalu mengambil tongkatnya. Pak Kasno, bawa warga ke sekolah. Itu tempat paling aman. Aku akan pergi ke rumah juragan malam ini. Tanpa menunggu lama, Adam melangkah menuju rumah Juragan Mukhtar. Udara semakin panas, angin berputar-putar membawa suara tawa mengerikan. Ketika ia sampai di depan rumah besar itu, Wedul sudah berdiri di teras dengan mata merah menyala. Jadi kau anak Kiai Fadil, teriak Wedul dengan suara parau. Aku sudah menunggu saat ini. Malam ini kau akan mati seperti kakakmu. Adam menggenggam tongkatnya erat-erat. Wedul, 6 tahun lalu kau membunuh Nisa. Malam ini aku akan menghapus semua kejahatanmu. Juragan Mukhtar muncul di belakang Wedul, menatap Adam dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir bisa menang melawan kami. Kau hanya guru bodoh yang menyamar. Adam hanya tersenyum tipis. Aku guru, tapi juga anak seorang kiai. Dan malam ini Tagok akan bebas. Pertarungan besar antara Adam, Wedul, dan Juragan Mukhtar semakin dekat. Desa Tagok menahan nafas, karena malam itu akan menjadi malam penentuan
Apakah kejahatan yang bertahun-tahun merajalela akan runtuh, atau justru Adam yang harus mengorbankan nyawanya? Adam menatap lurus ke arah Wedul dan Juragan, siap dengan seluruh ilmu yang diwariskan ayahnya. "Kak Nisa, doakan aku. Ini saatnya." Malam itu, desa Tagok seolah terkurung dalam kabut tebal. Udara terasa berat, seperti ada ribuan mata tak kasat mata yang mengawasi. Dari rumah-rumah sederhana hingga sudut jalan, semua warga terdiam. Mereka bersembunyi di balik pintu, mendengar desas-desus bahwa malam ini adalah penentuan. Di depan rumah megah Juragan Mukhtar, Adam berdiri tegak. Tongkat kayu bercahaya putih di tangannya terasa semakin berat, seolah menyadari bahwa malam ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dari dalam rumah, Wedul muncul dengan penampilan menyeramkan. Tubuhnya dipenuhi garis-garis hitam dari ujung kepala hingga kaki. Matanya merah menyala. Udara di sekitarnya berputar seperti pusaran angin panas. Juragan Mukhtar berdiri di belakangnya, mengenakan sarung kotak-kotak dan songkok hitam, menatap Adam dengan senyum angkuh. "Adam," suara Wedul serak tapi jelas, "kau pikir ilmu warisan kiai itu bisa melawan kekuatan kami? Malam ini, kau akan menyusul kakakmu." Adam menggenggam tongkatnya, sorot matanya tajam. "6 tahun lalu, kalian mengorbankan kakakku demi kekuasaan. Malam ini, kalian yang akan merasakan pembalasan." Wedul tertawa keras, dan dengan satu gerakan tangannya, tanah di halaman rumah Juragan bergetar. Dari dalam tanah, muncul makhluk-makhluk berwujud setengah manusia setengah bayangan, dengan mata merah dan taring panjang. Ada 5 ekor, melaung seperti serigala kelaparan. Adam melangkah maju. Dengan doa yang mengalir dari bibirnya, tongkat kayu memancarkan cahaya putih menyilaukan. Satu persatu makhluk itu menerjang, tapi setiap kali mereka menyentuh lingkaran cahaya Adam, tubuh mereka terbakar dan lenyap. Wedul berteriak marah, merapal mantra yang lebih gelap. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang melesat seperti tombak, menyerang Adam dari segala arah. Adam menangkis dengan mengayunkan tongkatnya, membentuk perisai cahaya. Setiap benturan membuat suara dentuman seperti besi dipukul, hingga tanah di bawah mereka retak. Juragan Mukhtar yang melihat pertempuran itu hanya bisa memandang dengan wajah pucat. Ia mulai sadar bahwa guru muda ini bukan lawan biasa, namun egonya terlalu besar untuk mundur. Sementara pertarungan berlangsung, Pak Kasno memimpin warga untuk keluar dari persembunyian. Mereka berbaris di ujung jalan, menyaksikan pertempuran itu dengan rasa takut, sekaligus kagum. Burini menggenggam tangan anaknya. Matanya berkaca-kaca. "Mas Adam, dia bertarung sendirian," bisik Burini. Pak Kasno mengangguk. "Kita harus bantu, meski hanya dengan doa." Warga pun mulai membaca doa bersama. Suara mereka menggema di seluruh desa. Doa itu seperti memberi kekuatan tambahan pada Adam. Cahaya tongkatnya semakin terang, memaksa Wedul mundur beberapa langkah. Wedul yang merasa terpojok, mengeluarkan jurus pamungkas, ajian balik sawah. Ia menancapkan keris berukir aneh ke tanah, lalu merapal mantra panjang dengan bahasa kuno. Dari arah timur, angin besar datang menerjang, membawa aroma busuk seperti bangkai. "Tahan itu kalau kau bisa," teriak Wedul. Angin hitam menghantam Adam dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Adam terdorong ke belakang, hampir jatuh. Namun ia segera menutup mata, mengingat ajaran ayahnya. Dalam hati ia memanggil nama kakaknya. "Kak Nisa, beri aku kekuatan." Tiba-tiba, tongkat Adam memancarkan cahaya biru muda lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu ayunan, ia memecah angin hitam itu, membuat Wedul terpental. Wedul jatuh tersungkur, tubuhnya penuh luka bakar akibat cahaya suci. "Tidak, tidak. Ini tidak mungkin," gumamnya, matanya penuh ketakutan. Adam mendekat dengan langkah tegas. "Semua kejahatanmu berakhir malam ini, Wedul." Dengan satu pukulan tongkat,
Cahaya suci menyelimuti Wedur. Tubuh dukun tua itu menjerit, kemudian meledak menjadi abu hitam yang terbawa angin. Juragan Mukhtar melihat itu dengan wajah ngeri. Ia berbalik hendak lari, tapi Adam menahan langkahnya. "Juragan," seru Adam, "kau pikir bisa lari dari dosamu?" Juragan berusaha membela diri. Aku hanya mengikuti Wedul. Semua ini bukan keinginanku." Adam menatapnya tajam. "Kau dalang dari semua ini. Kau yang memerintahkan Wedul mengorbankan kakakku." Juragan terjatuh di tanah. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba dari balik rumah, suara tangisan dan jeritan aneh terdengar. Makhluk-makhluk gaib yang dulu disimpan Wedul kini melepaskan amarahnya pada Juragan. Tidak, jangan!" teriak Juragan. Tapi terlambat. Tubuhnya seperti meleleh, kulitnya menghitam, matanya menonjol keluar, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Dalam hitungan detik, ia mati dengan wajah penuh rasa takut. Setelah Juragan dan Wedul lenyap, suasana desa tiba-tiba terasa ringan. Angin malam kembali sejuk, kabut tebal menghilang. Warga berlarian keluar dari rumah, sebagian menangis rega, sebagian memeluk anak-anak mereka. Bu Inah mendekati Adam dengan mata berkaca-kaca. "Mas Adam, kau sudah menyelamatkan desa ini. Kalau Nisa masih ada, dia pasti bangga padamu." Adam menunduk, menahan emosi. "Aku hanya menjalankan amanat, Kak Nisa. Sekarang sudah tenang." Beberapa hari kemudian, desa Tagok berubah drastis. Rumah besar Juragan sekarang kosong, dijadikan balai warga. Warga mulai menata kembali sawah-sawah mereka tanpa rasa takut. Adam masih mengajar di SD Negeri 3 Tagok, namun kini semua orang memandangnya dengan rasa hormat. Pak Kasno sering duduk di teras Humor Dinas, bercerita pada anak-anak tentang malam ketika seorang guru muda mengalahkan kekuatan gelap. Di malam terakhir sebelum pulang ke pesantren ayahnya, Adam menatap langit berbintang. "Kak Nisa, sudah kutepati janji. Tagok sudah bebas."